Belum bisa jawab. Dopresnya pada Bang Sendal. Baik, saya setuju sekali yang terakhir itu tadi bahwa apa yang kita alami di dunia ini, apa yang kita ajak itu jangan pernah henti-henti untuk mengajak orang. Ya, karena memang salah satu tugas kita sebagai orang beriman itu al-isa wal istisa. Isa itu artinya menasehati tapi dengan kapasitasnya gitu ya. Dan dengan kebijaksanaannya. Yang kedua, minta dinasehati. Gitu. Jadi sampai ada ungkapan begini pada dalam bahasa Arab, selama orang itu masih mau belajar, maka dia disebut orang alim. Selama orang itu berhenti belajar, disitulah awal kebodohannya. Makanya tidak ada bahasa menuntut ilmu itu dibatasi usia, nggak ada. Sampai akhir hayat kita menuntut ilmu. Nah itu ya. Nah persoalan yang tadi sebetulnya saya sih kayaknya lebih fahamnya itu kepada mengajak tapi dalam kategori yang khilafiyah ya, yang perbedaan. Begini, khilafiyah itu sunatullah. Itu sunatullah Pak, keniscayaan bahwa kita diciptakan mukhtalifin, berbeda-beda. Termasuk berbeda dalam sudut pandang. Saya kan ini di Kementerian Agama itu kan sering ketemu calon pengantin Pak ya. Biasanya kan calon pengantin itu kalau belum nikah, saya bilang, kalau belum kawin mah lu senyum-senyum aja lu. Kalau udah kawin mah beda lagi. Saya bilang, iya. Apa aja indah kalau belum nikah mah. Ntar kalau udah sononya beda urusan itu. Saya bilang, mudah-mudahan jangan, saya bilang. Ya. Anda ini menikah itu menyatukan yang beda, bukan yang sama. Jadi kalau ada bahasa, kita kayaknya sama, banyak miripnya ya. Bohong itu. Itu modus. Modus itu, bohong. Modusnya laki itu. Ada maksud itu. Jadi apa ya? Justru karena berbeda jadi indah gitu. Karena berbeda jadi indah. Coba bayangin kalau sesuatu yang ada di sini di muka sama semua bentuknya. Ya kan aneh juga gitu. Jadi karena berbeda jadi indah. Pelangi aja warnanya beda jadi indah gitu. Kalau merah semua kan bingung juga orang. Jadi salah satu hikmahnya kenapa diciptakan oleh Allah berbeda-beda, termasuk sudut pandang kita berbeda-beda, supaya ada saling kenal. Liyata'arafu, mengenal satu sama lain. Namun, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Yang dibolehkan, selama tidak terkait dengan usul. Usul itu artinya pokok prinsip dasar. Contoh ya. Zakat itu nggak wajib. Nah itu sesat itu yang begitu. Sesat itu mau ngajinya di mana kita tetap sesat itu mah. Zakat tidak wajib karena zakat termasuk rukun Islam itu satu. Puasa bulan suci Ramadan enggak wajib. Nah itu salah. Atau saya puasanya bukan bulan Ramadan, bulan apa? Bulan Muharram. Ya enggak ada. Karena dinasnya bilangnya bulan Ramadan bukan bulan Muharram. Gitu. Itu sesat. Tapi kalau dia berbeda, kalau saya niatnya malam, niat puasa wajibnya malam. Tapi kalau Hanafi, niatnya malam boleh, pagi boleh, habis subuh. Selama belum makan. Itu nggak ngapa-ngapa kalau berbeda begitu. Karena Imam Hanafi pakai hadis. Hadisnya hadis yang begini nih. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Nah kalau Rasulullah kan manggilnya begitu. Kalau kita, wahai pipi demak, begitu bukan? Bukan. Di rumah dasteran mulu. Itu. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ada sarapan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa. Dijadikan dalil niat puasa wajib dan puasa sunnah sama niatnya. Begitu kata Imam Abu Hanifah. Dan enggak masalah. Yang masalah tuh kagak niat. Itu yang masalah, awas. Itu cuman beda waktu loh. Itu dibolehkan dan tetap mengimani puasa Ramadannya tetap bulan Ramadan, bukan bulan Syawal. Ya. Itu perbedaan yang masih dibolehkan dalam agama. Contoh lagi deh. Contoh lagi. Yang mudah ya. Jadi supaya bapak ngajak tuh nggak keder gitu loh. Kalau ngajak sesuatu yang agak berbeda kayak tadi, itu bisa pecah Pak. Bisa berantem gitu loh. Bisa berantem. Ya. Jangan. Yang ada masing-masing punya dalil, masing-masing punya argumen, masing-masing punya pijakan. Selama dia tidak berbeda dalam usul, nggak ngapa-ngapa. Contoh, orang mau sholatnya begini, kayak nih contoh Pak. Nanti kalau ke Mekah, pasti banyak banget itu. Lo kan yang biasa kunut, nanti ke Mekah, datang ke depan. Wah imam, kunut. Masa begitu? Yang gak boleh egois dong. Gak begitu, ngikut aja udah jadi makmum pakai parku lagi. Tahu parku nggak ya? Pakai parku lagi banyak komen. Nah itu.
Mau sholatnya begini boleh. Boleh nggak Pak? Boleh, ada keterangannya. Begini? Boleh. Begini? Boleh. Nggak sedekap begini? Boleh, ada keterangan. Yang kagak boleh begini Pak. Karena nggak ada keterangannya Pak. Nggak boleh. Nabi itu contohkan dengan banyak cara. Sampai saya pernah bikin statement begini. Waktu ya karena anak perempuan sekarang kan milenial ya. Jadi kadang-kadang nih saya mau pamit ngajar ngaji. Istri saya bilang begini. Mau salaman. Saya bilang jangan. Kami di Syafi'i batal. Karena bisa dinikah. Kalau bisa dinikah namanya ajnabi bukan mahram. Ajnabi wanita asing. Kalau asing boleh dinikah. Anak tiri itu nggak boleh dinikah. Karena mahram. Mahramnya dengan sebab nikah, musyawarah, akad. Ya. Saya bilang batal. Ternyata diposting sama istri saya itu. Banyak yang komen. Ada hadisnya Nabi pernah ini Aisyah segala macam. Tapi tetap sholat kagak wudhu lagi. Emang hadisnya cuma satu doang. Saya bilang. Hadis yang itu dipakai Imam Malik. Hadis yang satunya yang batal dipakai Imam Syafi'i. Makanya ngaji 5 menit jangan pulang. Jadi ulama semua pakai hadis dari Nabi. Bukan hadis dari Musadek. Bukan. Jadi Nabi contohin hukum tuh beda-beda Pak. Kok beda-beda? Berarti Nabi nggak konsisten. Bukan nggak konsisten. Nabi menjelaskan bahwa ini tidak masalah berbeda. Gitu loh. Tapi Nabi nggak pernah nyontoin sholat maghrib 8 rakaat. Nggak pernah. Tetap 3. Masalah takbirnya bagaimana? Nabi bisa beda. Tangannya begini, nanti begini, nanti begini, nanti bisa berbeda. Tapi tetap rakaatnya tidak. Maksud saya, kalau ingin mengajak, ajaklah kepada yang usul. Karena kalau yang furu, itu sensitif Pak. Supaya kita disatukan oleh Allah dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kadang-kadang udah capek yang begitu Pak. Capek. Ya selama kita masih bisa paham antara satu dengan yang lain. Ya mohon maaf, saya kan sholat di Masjid Kuba jadi makmum. Ya saya kan nggak kunut. Tapi kalau di pondok di rumah saya kunut Pak. Terus apakah saya sujud sahwi? Kan enggak. Terbalik sekarang. Saya kemarin ngisi di Nusa Jaya Karawaci. Di Karawaci Pak. Imamnya kunut. Di samping saya ada orang sholat nyari kaki. Nyari kaki. Diinjok-injok nih kaki orang. Itu. Kagak kunut Pak. Kagak kunut dia begini aja nih. Padahal imamnya doain buat Palestina. Sambil kunut subuh. Allah mansur ikhwananal muslimin. Dia begini aja. Ini orang upacara pas sholat subuh saya bilang. Ya Allah. Buang gengsimu dalam bermazhab kalau sholat berjamaah. Buang gengsimu. Ikut imam lebih fardu ain daripada sekedar nggak ngangkat tangan. Saya ngomong begini bukan fanatik Syafi'i, bukan. Pakai ilmu, Pak. Syekh Bimbas ulama Salafi di Saudi nyuruh angkat tangan. Angkat tangan kalau Anda jadi makmumnya yang bermazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah Al-Harrani juga angkat tangan. Padahal Ibnu Taimiyah nggak pernah kunut. Lah dia ngikut siapa? Kadang-kadang yang di sini nggak seperti yang di sana gitu loh. Ya Allah Rabbi, jadi ini sesuai kaedah ilmu saya sampaikan bukan karena fanatik. Kalau saya fanatik, saya nggak mau jamaah di Masjid Kuba subuh. Kalau saya fanatik, buktinya saya jamaah terus. Dan saya nggak pakai sujud sawi. Nggak pakai. Saya bilang santri saya, begini indahnya sholat berjamaah. Begitu. Tapi nanti kalau besok saya disuruh ke imamin di Masjid Kuba, saya pakai kunut, bapak ngikut saya. Lah terserah imam dong, supirnya. Iya. Ya kan nggak masalah Pak yang begitu-begitu, namanya biasa-biasa. Jadi begitu, kalau nasihatin yang ngajak atau proses, ayo kita ngaji, ayo kita ini. Jadi yang umum-umum saja Pak. Karena orang sekarang kadang-kadang sensitifnya agak lebih tinggi. Ya jadi persoalan yang furu'iyah nggak usah terlalu dibahas sedemikian rupa. Saya jelaskan begini Pak supaya nggak salah paham. Karena kadang-kadang ada hadis 1, 2, 3 yang dikata hadis itu doang. Padahal masih ada yang lain gitu. Persoalan derajatnya kuat sahih atau tidak, kita bisa tanya lagi secara ilmiah. Sahih menurut siapa? Ayo, bisa repot lagi secara ilmiah nanti. Anda bilang sahih menurut Bukhari, apa menurut Albani? Sekarang saya tanya, Albani dengan Bukhari, pangkatnya lebih tinggi siapa? Itu bisa masalah, Pak. Udah sekarang, terserah mau pakai yang mana. Anda yang disahihkan Albani pakai silakan, saya nggak salahkan. Saya pakai Bukhari, ya nggak masalah gitu.
Itu kalau bicara ilmu nanti lebih ngejelimet, Pak. Biarlah kami yang di kampus ngomongin gituan. Tapi buat di jamaah yang penting sholat, udah. Sholatnya bener, nggak ninggalin sholat 5 waktu, ngajinya rajin, insya Allah masuk surga, udah. Udah begitu aja. Ya. Ya, kayaknya begitu aja udah ya. Soalnya door prize-nya udah itu tuh kayaknya tuh udah mau. Udah.